Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairan inda rabbika thawaban wa khairan amala. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Anak adalah dambaan dan kebanggaan setiap ayah bunda. Tiada satu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Setiap pagi, aku selalu mengatakan kepada mama bahwa aku ingin sekali ke sekolah, bertemu dengan kawan sebayaku, dan belajar dengan bunda dan ustadz. Mama selalu berpesan kepadaku, jika di sekolah, belajarlah dengan giat. Patuhi ibu bapak guru yang berada di sana, dan semua itu selalu kudengar dan tertanam dalam lubuk hatiku. Dan setiap matahari menyinari bumi di pagi hari, aku selalu melangkahkan kakiku untuk meraih ilmu dan menggapai masa depan dengan hati yang riang. Kehangatan dan keramahan serta wajah tulus dari guru-guruku membuat aku dan teman-temanku semakin nyaman untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Kami pun selalu merindukan guru layaknya senja yang selalu merindukan malam. Di sekolah kami diajarkan ilmu dunia dan akhirat, serta dimotivasi untuk bermimpi setinggi-tingginya. We're not rich yet. So then, after that, they decide that if they open the goose inside will be filled with golden. Menjadi bagian dari sekolah ini merupakan anugerah terindah yang dihadiahkan orang tua untukku. Sekolah merupakan rumah kedua bagiku, karena sebagian waktu berhargaku aku habiskan di sini. Aku merasa betah berlama-lama untuk bermain dan belajar. Saat berada di sekolah, aku selalu riang gembira menerima semua ilmu yang diajarkan oleh guru-guruku. Dengan ketulusan dan kesabaran mereka membimbingku hingga aku mampu. Rajin, disiplin, dan bertanggung jawab serta mandiri, itulah yang selalu dituntun guruku, agar kelak menjadi insan yang bisa membanggakan kedua orang tuaku. Di sini kami dididik untuk menjadi generasi masa depan yang cerdas dan memiliki akhlak yang mulia. Dan yang tak kalah penting, ialah di sekolah ini aku dibekali ilmu tentang akidah Islam. Insya Allah bisa menjadikanku hamba yang bertakwa. Ruang belajar modern, perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap, ruang eksplorasi, tempat ibadah, pembelajaran dengan sistem multimedia. Hal ini membuatku seperti berada di rumah sendiri. Fasilitas yang lengkap dalam menunjang belajar selalu tersedia di sini. Itu kami buktikan dengan segudang prestasi yang mampu kami raih. Tentu saja semua tak lepas dari ikhtiar dan doa tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita? Mulia Cendekia. Siapa kita? Mulia Cendekia. Metode belajar yang aktif dan kreatif membuat kami tidak pernah merasa bosan, walaupun harus beraktivitas penuh di sekolah. Karena di sini, walaupun kami belajar, kami tidak pernah kehilangan waktu untuk bermain. Sekolah Mutiara Cendekia,
sekolah unggulan dalam membentuk generasi pemimpin masa depan yang cerdas intelijensial, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini SDIT Mutiara Cendekia sudah berjalan 6 tahun lebih. Tentunya semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Majunya sebuah kota juga dapat dilihat dari majunya tingkat pendidikan. Untuk itu, kami dari Yayasan Pendidikan dan Dakwah Pelita Taqwa berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra dan putri bangsa, khususnya anak-anak di kota Lubuk Linggau. Marilah bersama kita ciptakan generasi pemimpin yang berakhlak mulia, soleh, mandiri, dan cerdas. Selamat datang dan selamat bergabung di SDIT Mutiara Cendekia di kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami SDIT Mutiara Cendekia soleh, mandiri, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat ya? Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma. Masya Allah. Semoga kita semua di sini tersejuk ya hatinya ya. Amin. Baiklah, pemirsa MCTV yang ada di rumah maupun yang ada di studio, pada hari ini kembali lagi bersama saya tentunya di acara Kurma. Di sini telah ada seorang dai di samping saya ini, dai dari kota Lubuk Linggau. Penasaran dengan siapakah sebelah saya ini? Penasaran? Penasaran? Iya, kalau penasaran, mari kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Walhamdulillah bil khair insyaallah. Sehat. Sehat ya, Masya Allah ya. Keluarga gimana Ustaz? Kalau keluarga? sakit kan nggak kesini Ustaz. Ya. Keluarga gimana Ustaz? Keluarga Ustaz? Keluarga alhamdulillah sehat. Sehat ya, Masya Allah ya. Mari sama-sama pemirsa MCTV kita doakan semoga Ustaz Febri Aras Caniago beserta keluarga selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga beliau kan seorang dai yang menyampaikan ajaran Islam, semoga Allah selalu lindungi setiap langkahnya dalam menyebar. Amin. Ya, baik Ustaz ya. Tak terasa Ustaz ya, sekarang udah memasuki bulan Sya'ban Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti bentar lagi lebaran. Iya. Hah? Puasa dulu Ustaz, puasa dulu ya. Saya kira langsung lebaran. Enggak, puasa dulu.
Pada minggu lalu kita sudah melewati bulan Rajab, Ustaz ya. Bulan Rajab. Iya, kita masukin Sya'ban. Semoga kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara mengenai bulan Rajab tadi, Ustaz ya. Itu ada suatu peristiwa, Ustaz ya, yang kita sebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini pemirsa MCTV terjadinya hanya satu malam. Pada zaman itu, pada zaman Nabi, para sahabatnya nggak percaya. Benarkah Isra dan Mi'raj itu terjadinya hanya satu malam? Lantas kita bertanya sampai sekarang ini, benarkah hanya terjadi satu malam? Tentunya akan dijelas lebih dalam lagi bersama Ustadz kebanggaan kita, Ustadz Pebri Saniago, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-alim, al-ulama, al-asatid wal asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, ustadz bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus pemirsa MCTV dimanapun Anda berada, untuk menjawab daripada pertanyaan MC kondang kita. Masya Allah. Ya, kalau ustadznya kondang berarti MC-nya kondang juga. Masya Allah. Kondangan maksudnya. Maka untuk menjawab itu kita akan unboxing Ustadz Abdul Muttasir. Ya. Cuma yang kita unboxing ini bukan jam, bukan baju, tapi yang kita unboxing adalah satu ayat saja di dalam Al-Quran yang berada pada surat Al-Isra, posisinya paling atas. Sebelah kanan atau sebelah kiri cari sendiri. Yang pasti paling atas, karena dia ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah ayat ini akan menjawab pertanyaan kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dimulai dari kata subhanah yang artinya jawaban lil inkar, yaitu untuk menjawab tuduhan orang-orang yang menuduh Nabi dengan sebutan gila, pembohong, pendusta. Karena saat itu belum ada pesawat. Kalau sekarang, konteksnya saat ini, kalau saya cerita, saya dari Mekah ke Palestina, balik lagi ke Mekah dalam waktu 1 malam, itu masuk di akal, karena sudah ada Garuda, Lion, Citylink, yang tidak disebut jangan marah. Dulu, belum ada itu semua. Orang bepergian dari Mekah ke Palestina dengan kuda yang paling terbaik, dengan penunggang kuda yang paling hebat, itu 1 bulan sekali berangkat, pulang pergi berarti 2 bulan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi dalam waktu kurang dari 1 malam. Jadi sebenarnya bukan 1 malam, tapi kurang dari 1 malam. Karena di situ nanti Allah menggunakan kata lailan, nakirah, bukan al-lail. Kalau ma'rifat itu artinya seluruh malam, tapi karena dia menggunakan nakirah berarti sebagian malam. Jadi subhanah itu fungsinya untuk menjawab tuduhan. Sama macam di dalam Quran surat Al-Baqarah. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Orang-orang yang tidak beriman itu mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, tidak mungkin itu terjadi. Itu fungsi subhanah yang pertama. Yang kedua, fungsi subhanah itu untuk menunjukkan bahwa kalimat atau peristiwa yang terjadi sesudah subhanah itu kudratillah, atau keinginan Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah. Dia bukan kehendak makhluk. Maka apa yang terjadi setelah kata subhanallah itu adalah peristiwa yang begitu amazing. Peristiwa yang begitu luar biasa. Baik, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Bahasa Arabnya jalan itu Ustadz Abdul saro. Saro yasri itu berjalan. Saya sedang saro. Saya sedang berjalan. Saro itu artinya berjalan. Ustadz dang saro. Dek iyo, aku dang saronian, aku dang berjalan ya. Saro itu berjalan, tapi waktunya tak tentu. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore.
Tapi kalau perjalanan itu terkhusus di malam hari, berubah dari saro menjadi asro. Asro itu artinya perjalanan tapi di malam hari, disebut dengan asro. Menariknya apa pada segmen pertama ini kita bahas? Asro itu artinya perjalanan di malam hari. Tapi setelah ada kata asro, di situ ada lagi kata lailan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Mestinya nggak usah ada kata lailan di situ, mestinya kalau menurut logika, karena asro itu artinya perjalanan di malam hari. Untuk apa lagi kata lailan di situ? Sama baik cak ini. Sama saja contohnya seperti ini. Agak susah bahasa Indonesia ya. Sama saja seperti ini. Saya sedang pusing. Itu nggak usah lagi saya sebut pusingnya di kepala. Ngapo? Karena orang udah tahu ketika disebut pusing, pasti yang pusing adalah kepala. Kan nggak mungkin yang pusing perutnya kan? Atau kakinya. Saya pusing nih, di mana pusingnya? Kepala apa perut? Pusing jelas di kepala. Asro perjalanan malam. Jadi sebenarnya nggak usah lagi disebut lailan. Karena dia sudah perjalanan malam. Namun apa fungsi lailan di situ? Kenapa Allah meletakkan kata lailan di situ? Untuk menunjukkan makna bahwa kata lailan di situ menunjukkan bahwa perjalanan itu memang perjalanan di malam hari, asro. Kata lailannya adalah menunjukkan bahwa perjalanan itu di malam hari dan selesai malam itu juga. Wah, jadi gitu. Kalau nggak ada kata lailannya di situ, bisa saja orang berasumsi, oh perjalanannya memang di malam hari, tapi baliknya tidak tahu kapan, entah besok, entah lusa, entah minggu depan, entah bulan depan. Maka ada kata lailan di situ untuk menunjukkan bahwa perjalanan itu di malam hari dan balik malam itulah. Terlebih lagi di situ adalah kalimatnya nakiroh yang bermakna kurang dari satu malam. Baik, malam itu adalah waktu yang tepat untuk seseorang memadu kasih. Orang kan kalau pacaran itu ya biasanya malam. Pengalaman? Enggak. Orang memadu kasih itu kan biasanya di malam hari. Maka Nabi Muhammad SAW sengaja dipanggil oleh Allah, diperjalankan oleh Allah di malam hari karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memadu kasih dengan kekasihnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Siapa yang diperjalankan di sini? Rasulullah. Kalau yang diperjalankan Rasulullah, semestinya setelah kata asro itu asro bi rasulihi lailan. Atau kalaulah menggunakan nabinya yang diperjalankan, maka semestinya bahasanya asro bi nabiyyihi lailan. Tetapi ayat itu bunyinya asro bi abdihi. Yang mana abdun di sini artinya adalah hamba. Rasulullah itu sebagai hamba Allah dan kita juga semua yang ada di sini adalah sebagai hamba Allah. Lalu apa makna bahwa Allah menggunakan kata abdun di situ? Yang pertama, abdun ini panggilan sayang. Abdul Muttasir, Masya Allah. Bisa pas mah itu, bener? Aku udah direncanakan itu. Jadi abdun itu memang panggilan sayang. Katakanlah di dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Ketika Allah memanggil hamba-hambanya yang melampaui batas. Orang tidak sholat itu berdosa. Tapi ada yang lebih dosa daripada tidak sholat. Menghalangi orang sholat. Dia sholat enggak, orang mau sholat dihadang sama dia. Ini bukan dosa lagi namanya. Israf, melampaui batas. Terhadap orang-orang yang israf sekalipun, Allah menggunakan kalimat bukan hai para pendosa, bukan. Tapi Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang sama seperti Allah menggunakan kata Rasulullah sebagai seorang hamba ketika diperjalankan Isra dan Mi'raj. Qul ya ibadi, katakanlah hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim yang telah melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa. Nah, baik, jadi kata abdun itu fungsinya yang pertama sebagai panggilan sayang. Alladzi asra bi abdihi, Allah sayang terhadap hambanya dan hamba di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua, kata abdun di sini apa? Makna yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa yang diisrokan dan dimi'rajkan itu adalah Nabi Muhammad ruhan wa jasadan. Baik ruhnya maupun jasadnya itu diperjalankan oleh Allah.
Karena ada sebagian yang berpendapat bahwa yang diperjalankan itu hanya ruhnya saja. Loh, kenapa kok bisa ada pendapat yang seperti itu, yang diperjalankan itu ruhnya saja? Karena perkataan Sayyidah Aisyah. Sebenarnya yang salah bukan Aisyahnya, tapi cara memahami orang yang salah. Apa kata Aisyah? Kata Aisyah, aku tidak pernah merasa kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena Aisyah pernah berkata seperti itu, maka oleh sebagian orang mengatakan, oh jadi yang diisrakan oleh Allah itu hanyalah ruhnya saja. Karena Aisyah tidak pernah merasa kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalimat ini tidak tepat. Kenapa? Karena tidak pas kata-kata Sayyidah Aisyah tadi untuk menunjukkan bahwa yang diperjalankan itu hanya ruhnya saja. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah itu menikah dengan Rasulullah setelah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi sebelum Nabi hijrah sekitar 1 tahun dan sebelum Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah. Jadi tidak pas kalau Aisyah mengatakan aku tidak pernah merasa kehilangan Rasulullah dijadikan sebagai dalil bahwa yang Isra itu hanya ruhnya saja. Kenapa? Karena lebih detailnya lagi di situ di dalam Al-Qur'an disebutkan alladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Kalaulah yang diperjalankan itu ruhnya saja, sudah otomatis ayatnya adalah alladzi asra bi ruhi abdihi. Kalau yang diperjalankan itu ruhnya saja, bahasanya bi ruhi abdihi. Tapi karena bahasanya bi abdihi menunjukkan bahwa ruhnya diperjalankan dan jasadnya pun diperjalankan, dan ini akan lebih kita jelaskan lagi nanti di segmen yang kedua, insyaallah. Baik, pemirsa MCTV, kita break sebentar ya. Tentunya jangan tinggalkan acara ini tentunya di Kurma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, nggak terasa ya, sebentar lagi kita udah masuk di bulan Maret. Kayaknya baru kemarin Januari 2021. Bagi ayah bunda yang anak-anaknya sudah mau masuk SD, pasti sekarang sedang mencari referensi sekolah untuk anak-anak kita. Yang pasti bukan sekolah yang abal-abal ya. Namanya juga kita mau menitipkan anak kita untuk dididik di tempat yang terbaik. Nah, bagi ayah bunda yang ada di daerah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, saya rekomendasikan satu sekolah yang insya Allah akan menemani anak-anak kita dan mendidik anak-anak kita dengan akidah Islam, adab, akhlak, dan juga pasti ilmu yang bermanfaat. Di mana itu? Di Mutiara Cendekia. Luar biasa sekali sekolah ini, para pengajarnya dan para pengurus yayasannya adalah orang-orang yang fakih dan orang-orang yang mukhlis, mengajar dari hati dengan hati, insya Allah akan sampai ke hati. Yuk gabung di Mutiara Cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MCTV yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya tentunya dalam acara Kurma di sini. Masya Allah. Iya. Tadi kita sudah mendengar ya di segmen 1 tadi tentang Isra dan Mi'raj. Sekarang kita masuki segmen kedua. Kembali lagi bersama Ustadz Febi Arasaniago, kami persilakan. Baik. Pada segmen pertama tadi sudah kita jelaskan bahwa perjalanan itu bahkan bukan terjadi 1 malam, akan tetapi kurang dari 1 malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kemudian kita lanjutkan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya ingin bertanya. Boleh? Kira-kira kalau Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke langit, ke Sidratul Muntaha, bisa atau tidak? Bisa tidak? Bisa. Baik. Lalu kenapa mesti mampir dulu ke Masjidil Aqsa? Apa harus ngisi bensin dulu buruknya? Apa rutenya mau ke langit itu memang harus dari Masjidil Aqsa?
apa hikmah daripada diperjalankan Nabi itu harus mampir dulu ke Masjidil Aqsa? Tidak langsung saja. Kan tujuan daripada dipanggilnya Nabi itu untuk menerima perintah sholat. Mestinya kan langsung aja naik dari Masjidil Haram, langsung ke pucuk. Tapi innallaha hakim, Allah itu mempunyai hikmah. Dan setiap yang dilakukan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin tidak berhikmah. Baik, lalu kenapa Allah perjalankan itu ke Masjidil Haram dulu? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, jadi diperjalankannya ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa itu fungsinya adalah untuk menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang meragukan bahwa Nabi sudah diperjalankan. Jadi ketika Nabi setelah perjalanannya itu, Nabi cerita, saya ini dari Masjidil Aqsa. Apa? Kan banyak yang nggak percaya. Kebetulan di situ ada orang-orang yang pernah ke Masjidil Aqsa, itu bertanya sama Nabi, kaulah sudah ke Masjidil Aqsa? Tapi bukan cak itu bahasanya. Kaulah sudah, nian kau ke Masjidil Aqsa? Iya betul, saya ke Masjidil Aqsa. Aku nak nanya kalau kau memang benar-benar pernah ke sana. Warna masjidnya itu apa? Pintunya ada berapa? Samalah misalkan saya cerita, saya dari Mutiara Cendekia. Tiba-tiba ada orang yang sudah pernah ke MC, pasti nanya, kau dari MC? Iya. Warna apa nian temboknya itu? Warna kuning. Salah, bohong berarti kau. Wong temboknya jelas-jelas warna coklat kok. Iya. Itu kan untuk waktu Nabi cerita, saya dari Aqsa itu diinterogasi. Di Aqsa ada apa aja? Dan itu dijawab semua sama Nabi. Pintunya sekian, lampunya sekian, warna temboknya ini, di sekitarnya ada ini, segala macam. Itu orang-orang yang pernah ke Aqsa itu, iya nian, memang seperti itu keadaannya. Tapi apakah kemudian mereka percaya? Tetap tidak. Apa hikmahnya kenapa diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Jadi ada dulu namanya Abu Sufyan, pemimpin kafilah dagang. Ketika Nabi menulis surat kepada Raja Romawi yang bernama Heraklius, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, gimana sih kira-kira orangnya Muhammad ini? Kemudian Abu Sufyan ingin menjatuhkan Nabi Muhammad di depan Heraklius, Raja Heraklius tadi. Ingin membuktikan bahwa Muhammad itu pendusta. Diceritakanlah masalah itu. Heraklius, Muhammad itu pendusta. Buktinya, dia pernah cerita dari Mekah ke Palestina, balik lagi ke Mekah dalam waktu 1 malam. Ngotakan dia kan, kata Abu Sufyan. Tapi saat itu gubernur Elia itu nama satu tempat yang ada di Yerusalem. Nama masjidnya itu dulu namanya Masjid Elia, sekarang berubah menjadi namanya yang kita sebut dengan Masjidil Aqsa. Kata gubernurnya saat itu, waktu mendengar pernyataan Abu Sufyan tadi, apa kata gubernur Elia? Adalah kebiasaan saya setiap malam saya suka menutup pintu masjid satu persatu. Pintu masjid itu saya tutup. Itu kerjaan gubernur dulu, sekarang enggak. Pintu masjid itu kututup satu persatu, kata gubernur Elia tersebut. Dan ada satu pintu yang tidak dapat saya tutup, seakan ada gunung yang menekannya. Keesokan paginya, itu pintu dengan mudahnya tertutup. Dan saya sudah mendapati di ujung sudut-sudut masjid itu ada batu yang seakan ada binatang yang memijaknya. Itu ingin menceritakan kepada kita bahwa pada malam itu memang terjadi satu peristiwa. Peristiwa apa itu? Peristiwa diisrakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Namun yang lebih hebat ketimbang itu lagi, ada seorang al-alim, al-ulama, al-arifina billah. Al-arifina billah adalah orang-orang yang sudah mencapai hakikatnya, itu sudah mencapai ma'rifat. Kenapa ke Masjidil Aqsa dulu? Kenapa tidak dari Masjidil Haram saja langsung naik ke Sidratul Muntaha? Karena Masjidil Haram ini adalah makom Nabi Ibrahim. Bukan makam, makom. Makom itu artinya kedudukan. Makom itu secara bahasa tempat pijakan. Nabi Ibrahim dulu ketika merenovasi Ka'bah memijakkan kakinya di situ. Disebut dengan pijakan Nabi Ibrahim. Tapi secara syara'an, secara batin, makom itu artinya kedudukan, posisi, kemuliaan. Jadi kenapa tidak berangkat dari Mekah langsung ke langit? Karena Mekah itu akhir makom. Makom terakhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu di Mekah. Sebagaimana disebut di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-96-97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim.
Makamnya Nabi Ibrahim itu di Mekah. Itu terakhir, mentok. Mentok makamnya Ibrahim di Mekah. Tapi apakah itu makamnya Nabi Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad itu baru awal makam Nabi Muhammad. Kemudian Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram itu kemudian ke Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa bertemu dengan seluruh Nabi dan Rasul. Yang jumlahnya ratusan ribu. Ratusan ribu Nabi dan Rasul berkumpul di Masjidil Aqsa. Itu kenapa Allah sebut di dalam ayat itu bunyinya Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitarnya. Kenapa disebut diberkahi sekitarnya? Karena di situ berkumpul seluruh Nabi dan Rasul. Dan ketika seluruh Nabi dan Rasul berkumpul menjadi satu, lalu siapa saat itu yang memimpin sholatnya? Siapa yang menjadi pemimpin para Nabi dan Rasul? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendapatkan gelar ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khud biyadi. Itu lagunya ada, cuma tidak dinyanyikan sekarang, tidak kata hadrohnya. Jadi itu Masjidil Aqsa, tempat berkumpulnya seluruh Nabi dan Rasul berkumpul di situ menjadi satu. Itu adalah akhir makom seluruh Nabi dan Rasul. Kedudukan terakhir Nabi dan Rasul sampai situ. Lalu di mana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naik lagi, lebih tinggi lagi. Disebut dengan Mi'raj sampai kepada Sidratul Muntaha, yang malaikat Jibril yang terbuat dari cahaya sekalipun tidak bisa menembus itu. Maka nanti di ujung bahasa, ini terakhir nanti karena segmen ketiga adalah tanya jawab. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Linuriyahu domir, hu domir. Baliknya kemana? Baliknya kepada agar kami perlihatkan kepadanya. Kemananya ini? Agar kami perlihatkan kepadanya. Balik kemana nyanya ini? Kepada Nabi Muhammad SAW. Agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kuasa kami. Sesungguhnya dia mendengar dan melihat. Maha mendengar dan maha melihat. As-Sami'ul Basir, maha mendengar, Basir maha melihat. Dianya ini kembalinya ke siapa? Allah. Betul kalau kita katakan dianya ini kembali kepada Allah. Tapi para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dianya innahu di sini kembali kepada Allah. Tapi ada juga yang mengatakan innahu dianya di sini kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena ini masih satu rangkaian kata dan tidak terputus, dan ayat ini masih menceritakan tentang kisah Isra-nya Nabi Muhammad. Agar kami perlihatkan, coba. Agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kuasa kami, sesungguhnya dia. Itu kan belum koma dia. Masih menceritakan, masih satu rangkaian kata. Jadi sesungguhnya dia, innahu, hu yang ada setelah inna itu sama kembalinya seperti hu yang ada di kata linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nabi yang mendengar, Nabi yang melihat, satu-satunya yang melihat. Satu-satunya yang melihat itu bagaimana? Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika ditanya tentang tafsir ayat, kenapa ketika Nabi Musa meminta agar Nabi Musa itu pernah minta, ya Allah, aku meminta agar aku dapat melihatmu. Apa kata Allah? Innaka lan tarani. Hai Musa, engkau tidak mampu melihatku. Allah tidak menggunakan bahasa aku tak dapat dilihat. Karena kalau bahasanya aku tak dapat dilihat, berarti Allah tak dapat dilihat oleh siapapun. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, engkau tak dapat melihatku. Dan ternyata Allah dapat dilihat oleh Nabi Muhammad SAW di Quran surat An-Najm ayat yang ke-18 dijelaskan. Laqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra innahu huwas samiul basir. Saya kira sampai di situ segmen kedua kita. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Kira-kira haus nggak Ustaz? Hah? Haus nggak? Enggak. Ya haus. Allah. Ya. Masya Allah. Setelah menyampaikan materinya panjang dan lebar, namanya kita manusia juga ya, ada haus, ada lapar juga. Tak terasa di depan meja ini udah ada hidangan, ada dari Umna, ya. Umna ini
susu kurma madu, Masya Allah Ustaz ya. Kurma kesukaan Nabi, susunya menyehatkan juga. Masya Allah. Boleh Ustaz dicoba Ustaz? Susu kurma madu. Nah ini boleh dilihat pemirsa. Pemirsa boleh mau pesan silakan di 0895 6198 19027. Ya. Sekarang kita coba dulu ya, gimana rasanya? Aduk dulu ya, biar menyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Cheese dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ustaz? Gimana rasanya? Mantap. Mantap ya, Masya Allah ya. Rasanya kayak ada kurma-kurmanya gini. Rasanya. Aduh. Tahu nggak pemirsa rasa seperti apa rasanya? Rasanya itu seperti nggak bisa dijelaskan lagi rasanya, itu sambil nikmatnya ya pemirsa ya. Coba lagi ya. Masya Allah ya. Mantap banget ya. Buruan deh pemirsa, kalau Anda penasaran dengan rasanya, buruan order ya. Penasaran kan? Kalau Anda penasaran rasanya, buruan deh order ya. Ada di bawah ini ya. Oke pemirsa, memasuki segmen yang ketiga ya, bersama Ustadz Febi Aras Sanyago dengan tema Isra dan Mi'raj, kurma. Segmen ketiga ini kita akan buka tanya jawab dari Bunda dan Ustadz yang ada di studio. Kami persilahkan untuk dari Bunda mau bertanya, silakan. Atau dari Ustadznya mau bertanya, silakan. Kami persilahkan. Angkat tangannya Bunda. Iya, ada dari perwakilan Bunda. Boleh Bunda berdiri. Sebutkan namanya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Tri Pelita. Kurma. Gara-gara lihat Ustadz Abdul minum tadi jadi ini ya, serak pengen minum juga jadi haus. Gini Ustadz, dari penjelasan Ustadz tadi itu kan baru sampai pada Rasulullah tiba di Masjidil Aqsa. Nah, tolong dijelaskan lebih lanjut bagaimana apa saja yang dialami Rasulullah ketika sampai di Sidratul Muntaha, kemudian perjalanannya menurut beberapa sumber yang selama ini kita sudah dengar itu di beberapa tingkat langit itu Rasulullah bertemu dengan beberapa para nabi, kemudian Rasulullah juga diajak jalan-jalan melihat keadaan surga dan neraka. Apakah itu benar? Dan tolong diceritakan sampai tuntas Ustaz. Ya demikian Ustaz, karena
penasaran ya gimana kalau selama ini sering dengar dan sudah baca tapi itu pengen konfirmasi aja terus nggak maksudnya tolong biar lebih clear lagi ya Ustadz ya, maksudnya apakah itu benar yang selama ini informasi yang sudah kami terima, kami baca dari beberapa sumber. Demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali ya pertanyaan dari Bunda Tri ya, tentang pertanyaan hasil dari jalan-jalan Nabi tadi ya. Oke, dari Ustadznya ada yang mau bertanya? Oke. Mohon berdiri Ustadz. Ya, sebutkan namanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertanyaan saya dijawab oleh Ustadz Feby Eras Caniago. Perkenalkan, nama saya Ustadz Gali Hardiansa. Yang ingin saya tanyakan itu ada dua. Yang pertama, pada saat peristiwa Mi'raj dan ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam, kenapa yang memberi saran untuk dari 50 itu menjadi 5 waktu itu, kenapa harus Nabi Musa alaihissalam? Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, pada saat Rasulullah SAW itu ke Sidratul Muntaha, nah disinilah banyak sekali orang-orang itu beranggapan bahwasanya Allah itu ada di langit. Padahal dalam kitab akidahnya Tohawi, Allah itu suci dari 6 arah, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tolong jelaskan Ustaz bagaimana agar orang-orang itu tidak berkeyakinan bahwa Allah itu ada di langit. Baik. Terima kasih. Baik, super sekali ya pertanyaan sekali. Bismillah, walhamdulillah. Langsung dijawab. Insyaallah dua jawaban ini kalau nak detail nian nanti di channel YouTube Ustadz Febri. Iya. Dan namanya sambil menyelam minum air. Kenapa? Karena pertanyaan dari Bunda Tripelita tadi ingin menceritakan tentang peristiwa Mi'raj yang seutuhnya dalam waktu 10 menit tidak cukup. Jadi kita jawab insya Allah sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya. Yang ladies first. Ladies first ya. Ladies first artinya yang perempuan duluan. Bahwa banyak sekali hadis yang menceritakan tentang kisah Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Itu hadis-hadis itu sudah dikumpulkan sebenarnya sama Imam Jalaluddin As-Suyuti. 20 hadis lebih. Di setiap langit itu bertemu dengan Nabi siapa saja sebenarnya, kata para sahabat. Ada juga yang mengatakan tidak tentu di langit pertama itu Nabi siapa, di langit kedua Nabi siapa, di langit ketiga Nabi siapa, tidak tentu. Karena Nabi tidak menceritakan itu, kata sahabat yang tadi. Tapi kalau kita baca lagi hadis yang lain, bahwa memang ada hadis yang itu nanti menjadi kesepakatan bahwa di setiap langit itu memang Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi, dan sebenarnya ini menunjukkan makom sekali lagi. Makom itu kedudukan, karena di setiap langit itu ada simbol. Ramzun dalam bahasa Arab, bahasa kitanya simbol. Coba kita urutkan dari langit ke-1 sampai langit ke-7. Langit pertama itu Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Simbol penciptaan manusia. Bukankah manusia ini diciptakan dari Adam? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Itu di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kenapa di Nabi Yahya? Karena setelah diciptakan baru kemudian dia hidup. Hidup itu dalam bahasa Arab disebut dengan Yahya. Apakah hidup saja kemudian cukup? Tidak. Harus diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Simbol dari sebaik-baiknya ciptaan itu adalah Nabi Yusuf. Maka di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Apakah hidup saja, ganteng saja cukup? Tidak, ganteng tapi blow on kan percuma. Memang katanya ada sih yang bilang, katanya kalau orang ganteng itu biasanya otaknya kebalik dengan ketampanannya. Biasanya katanya orang cantik itu kurang pintar, atau orang yang ganteng itu biasanya katanya kurang pintar. Kata siapa? Buktinya saya enggak, kan begitu. Ini pengen sombong. Astagfirullah.
Enggak, bukan. Ini gurauan. Enggak. Jadi apakah kemudian sebaik-baiknya penciptaan aja cukup? Tidak. Dia harus belajar agar punya ilmu. Nah, simbol daripada pelajaran itu disebut dengan idris. Asal katanya darosah. Tempat untuk belajar disebut dengan madrasah. Belajar saja apakah cukup? Tidak. Dia harus ada hikmah. Nah, simbol daripada hikmah itu Nabi Yuna Harun. Maka di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Kenapa? Karena kata Nabi Musa, inna akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Nabi Harun itu lebih fasih, lebih berhikmah. Udah diciptakan, kemudian dengan sebaik-baiknya penciptaan, kemudian diberikan pelajaran, bukan hanya sekedar ilmu, tapi kemudian dia ada hikmah. Nah, itu yang disebut dengan hikmah itu. Ilmu hikmah itu. Dia sudah punya hikmah, baru saatnya untuk siap berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Simbol berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah nabi kita Musa alaihis wa kallamallahu Musa taklima. Sudah dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah dia pantas menjadi khullah, menjadi kekasih Allah. Disebut dengan sang Khalil. Maka di langit ketujuh itu bertemu dengan Khalilur Rahman atau Khalilullah, Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Sudah menjadi kekasih Allah, baru naik lagi yang paling tinggi, lebih dari langit ketujuh. Itu adalah malaikat Jibril. Lebih dari malaikat Jibril, barulah naik yang paling atas, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus menjawab pertanyaan Ustadz Galih tadi, bukan berarti ketika Nabi dimi'rajkan sampai ke langit berarti itu Allah ada di langit, bukan. Bahwa sebenarnya Nabi dimi'rajkan sampai ke langit itu untuk menunjukkan betapa tingginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan simbol tinggi itu yang akal kita mengatakan mana? Fis sama. Jadi ada seorang yang ditanya, Ainallah fis sama, sambil menunjukkan tangan ke atas langit untuk menunjukkan ketinggian Allah, bukan berarti tempatnya di situ. Karena tidak mungkin kita ketika untuk menunjukkan sesuatu yang tinggi kemudian mana Allah? Di mana ya yang tinggi? Di laut. Kan tidak tinggi, dia dalam berarti. Kenapa? Karena nanti ada ayat lain yang mengatakan wahwa ma'akum ainama kuntum. Allah ada bersama kita dimanapun kita berada. Dan memang sudah menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, innallaha munazzahun anil jihad, innallaha munazzahun anil makan. Allah yang menciptakan tempat, maka tidak layak untuk dipertanyakan di mana tempatnya. Kemudian kenapa Nabi Musa? Nah, kenapa Nabi Musa ini sebenarnya saya bertanya juga. Iya juga ya, ngapa nggak Nabi yang lain? Kenapa Nabi Musa gitu? Karena Nabi Musa itu merasa, kan nanti ketika bertemu dengan Nabi Musa itu kan sebelum Nabi Musa minta Nabi minta kepada Allah untuk diringankan itu kan waktu pertemuan pertama sebelum dapat perintah sholat itu Nabi Musa kan nangis dulu ketika ketemu sama Nabi Muhammad. Apa yang buat Nabi Musa nangis ketika ketemu sama Nabi Muhammad ini? Oh, Nabi Musa ini nangis karena umatnya lebih banyak, tapi lebih banyak lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Musa kenapa nangis? Padahal yang disebut oleh Allah 136 kali di dalam Al-Quran Nabi Musa. 136 kali Nabi Musa itu disebut dalam Al-Quran. Umatnya disebut 469 kali. 469 ayat yang menceritakan tentang Bani Israel. Tapi kok nanti yang menjadi pemimpin para nabi itu kok malah Nabi Muhammad tuh, nangis akhirnya Nabi Musa itu. Nah, maka Nabi Musa tuh merasa umatnya lebih baik, umatnya lebih kuat. Maka ketika turun apa kata Nabi Musa? Berapa diperintahkan? 50, dem lah. Umatku yang kuat lagi tidak sanggup 50, apalagi umatmu. Gitu. Nabi yang lain tidak merasa seperti itu. Nabi Musa mengatakan umatku itu kuat-kuat, tidak sanggup sholat sehari 50 kali, apalagi umatmu. Minta sana. Akhirnya turun naik sampai 6 kali, dari 50 menjadi 5, yang apabila kita kerjakan yang 5 itu, maka kita sama seperti mengerjakan 50 kali. Udah 5 aja masih Nabi Musa berapa?
5, mintalah lagi. Umat muda akan sanggup. Masih. Tapi kalau dipikir-pikir benar juga. Buktinya sekarang yang sholat 5 waktu itu kan tidak semuanya. Ada yang sholatnya 1 waktu, maghrib baik. Itu pun kalau diomongin dia masih marah. Bapak kok sholatnya maghrib baik? Masih mending tat aku maghrib. Kawan sebelah tuh idanian kata dia. Sekali seminggu. Nanti yang sekali seminggu tuh kalau diomongin marah lagi dia. Bapak kenapa kok seminggu sekali? Masih mending Pak Ustadz. Kawan samping tuh setahun sekali kata dia. Aduh. Innalillahi. Dari situ. Jadi kira-kira jawaban dari 2 pertanyaan tadi kira-kira seperti itu. Masalah lengkapnya nanti memang banyak sekali riwayat-riwayat Nabi diperlihatkan surga, Nabi diperlihatkan neraka. Loh, Nabi masuk neraka kok tidak terbakar Pak Ustadz? Ada pelindungnya. Ada pelindungnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa MCTV, telah kita dengarkan tadi pertanyaan, jawaban dari Ustadz BBR Caniago. Gimana Bunda Tri dengan jawabannya? Pas, Masya Allah ya. Gimana Ustadz Gali? Pas ya. Iya baik, kita sapa dulu pemirsa yang ada di studio. Kurma. Kita jeda dulu ya pemirsa. Semoga hati kita selalu sejuk bagaikan embun pagi hari. Tak terasa ya, udah pukul 3 lebih ya. Tak terasa udah 1 jam lebih kita bersama Ustadz BBR Caniago. Pada segmen terakhir ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ustadz BBR Caniago. Kami persilahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Al-alim al-ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, Ustadz Bunda yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Sesungguhnya perjalanan Isra dan Mi'raj yang mungkin sampai saat ini baru dapat dipahami perjalanan Isra-nya saja. Perjalanan Isra itu dapat dipahami oleh akal, karena sekarang sudah ada yang namanya pesawat. Tapi perjalanan Mi'raj sampai sekarang mau pakai pesawat yang kayak gimana juga nggak akan bisa tembus sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam tuh nggak akan bisa. Kenapa kok tidak masuk di akal? Karena peristiwa itu begitu besar, sedangkan akal kita terlalu sempit dan terlalu kecil untuk memahami peristiwa yang begitu besar itu. Dan sesungguhnya dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW untuk meninggikan Nabi SAW setinggi-tingginya. Namun yang mesti kita pahami dan kita ketahui, sebelum Nabi diangkat oleh Allah setinggi-tingginya, sebelum itu Nabi sedang jatuh sejatuh-jatuhnya. Karena sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Allah uji dulu Nabi Muhammad dengan ujian yang bertubi-tubi, dengan diambil pamannya, kemudian disusul dengan kematian istrinya Khadijah. Setelah itu Nabi ingin pergi menghibur dirinya 60 km dari kota Mekah disebut dengan Taif. Sampai di situ bukannya disambut, Nabi malah disambit, malah dilempar dengan batu. Saat Nabi sedang jatuh sejatuh-jatuhnya, saat itu Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW setinggi-tingginya. Hikmah daripada itu adalah apa? Mungkin ada masanya kita diuji oleh Allah. Ada masanya roda itu berputar.
Ketika kita sedang berada di bawah dan kita sedang diuji, ketahuilah sesungguhnya ujian itu untuk menaikkan derajat seseorang, untuk meningkatkan derajatnya. Bukankah kita kalau mau lulus SMP itu mesti ujian dulu? Mau lulus SMA itu mesti ujian dulu? Bukankah Ustadz Bunda sebelum mengajar di Mutiara Cendekia ini ada ujiannya dulu? Maka ujian itu untuk mengangkat derajat keimanan. Maka kalau kita tabah dalam menghadapinya, insya Allah sebagaimana Nabi diisrokan dan dimi'rajkan, ditinggikan, seperti itulah hikmah daripada dibalik setiap ujian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda. Wabarakatuh. Kurma. Sejuknya berisi. Iya. Tiba ya, kita pamit undur diri ya. Tapi sebelumnya, semoga apa yang Ustaz Abdul sampaikan hari ini semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita yang mendengarnya semoga bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya membawa acara. Abang ya, namanya juga kita mau pamit undur diri. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf kepada Allah, sama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bu. Hari ini kita udah dapat ilmu nih Bun. Iya bener banget, tentang Isra dan Mi'raj ya Bun ya. Aduh ya, pasti. Sama Ustadz ganteng juga Bun, Masya Allah Bun. Tapi sayang Bun, perut saya dari tadi keroncongan pengen ngemil Bun, gimana nih? Aha Bun, pas banget nih Bun. Kebetulan hari ini saya mendapatkan kiriman dari siapa nih? Coba teman-teman boleh dilihat nih. Dapat kiriman cemilan dari Cemilan Kres Kota Lubuk Linggau. Jadi Bun, kalau Bunda mau ngambil, Bunda bisa langsung hubungin Cemilan Kres aja. Kemana Bun? Varian cemilannya nih yang bisa Bunda coba nih. Dari keripik pedas manis. Tuh. Oke, ada lagi ini apa yang saya pegang ya Bun ya? Kayaknya namanya keripik apa ini? Saya nggak tahu ini keripik apa Bun. Pokoknya enak lah ya. Keripikan. Oke Bun. Kalau mau pesan kemana nih Bun? Oke, jadi buat pemirsa MCTV, kalau mau pesan boleh langsung hubungi di bawah ini ya. Di bawah ini ada kontaknya dan ada media sosialnya yang bisa teman-teman hubungin langsung. Bun, daripada ngobrol panjang lebar, coba yuk. Boleh. Oke. Aku mau coba yang mana ya? Aku mau coba yang ini karena kayaknya enak Bun. Oke, aku mau coba yang sama deh, mau coba yang ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tuh enak banget ya, sambil kita nonton ceramahnya Ustadz gitu ya, sambil ngemil. Oh, Masya Allah enak banget. Nggak lempem, kriuk-kriuk gitu ya. Bunda,
kalau yang ini kita makan jangan pas nonton ya. Nanti kita nggak konsen, teman-teman pada berisik banget ya. Bener. Ini nih lembut banget ya, lembut, gurih, pokoknya maknyoy. Saya coba lagi ya. Jadi buat teman-teman yang mau pesan langsung aja hubungi nomor handphonenya di 0813 6777 9517. Buruan yang suka ngemil ya, langsung aja di Cemilan Kres. Thank you. Oh iya, rasanya banyak banget, ada macam-macam, ada keripik tempe, keripik ubi, kemudian keripik bombay, peyek, dan semuanya ada di sini. Jadi buruan langsung hubungi, dan juga Facebooknya ada di Ayu Crispy dan Tristin Dewi. Nah, buruan ya, langsung kepoin dan langsung pesen aja di sana. Selain itu penampilannya teman-teman, memang packagingnya seperti ini. Tapi teman-teman di luar ya, di rumah teman-teman bisa memindahkannya ke ini apa bahasanya ya? Toples. Ke toples ya, ke toples cantik yang ada di rumah. Untuk harganya sendiri bervariasi dari 10.000, 15 dan 35.000. Daripada penasaran, teman-teman silahkan langsung hubungi dan kepoin sosial medianya. Oke, sampai ketemu. Sekarang aku mau coba yang mana?